Sebelumnya terima kasih Pak Anies atas kesempatannya. Saya Ani dari SMP Lab School Cidende. Saya izin mau bertanya. Jadi kan ada pembawa acara di berita Metro di Short TV. Nah itu dia memiliki bahasa dan gaya yang sindiran atau kritik gitu tentang pemerintah. Menurut Bapak, opini Bapak itu tentang itu apa ya? Gimana kalau tidak terdengar dengan baik? Oke, masuk. Jadi ada TV, ada berita. Di mana? Suatu TV, acara TV. Oh iya. Ada berita itu pembawa acaranya tuh memiliki gaya bahasa yang mengkritik atau dan juga menyindir pemerintah gitu. Oh, iya. Nah, menurut opini Bapak gimana tentang pembawa acara tersebut? Oh, ini midnight itu ya. Konkretnya apa nih? Contohnya gimana? Contohnya di Metro TV Pak. Yang malam hari, acara malam hari itu. Iya. Oke, yang mengkritik pemerintah. Iya. Pertanyaannya. Namanya sekali lagi? Anin. Ayin. Anin. Sip. Makasih Pak. Tepuk tangan buat kalian. Terima kasih. Pertanyaannya mau di kampung atau langsung dijawab? Oke. Ada yang bertanya lagi? Panggil ya. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada School Cidende atas kesempatan yang fasilitasi. Kemudian terima kasih juga kepada Pak Anies untuk kesempatannya. Pada sesi sebelumnya Pak disebutkan saya meng-highlight meritokrasi, yaitu menempatkan orang sesuai kompetensinya. Dan di sesi sebelumnya disebutkan bahwa sistem yang ada sekarang menunjukkan bahwa alokasi bidang-bidang itu belum secara maksimal diisi dengan orang yang kompeten Pak. Nah, melihat situasi ini, menurut saya situasi seperti itu membuat generasi muda yang sekarang ini menjadi tidak maksimal atau setengah-setengah ketika berusaha untuk menjadi kompeten di bidang yang dia minati tadinya Pak. Misalnya gimana? Misalnya saya yang jadi diplomat Pak. Namun misalnya saya jadi diplomat, namun misalkan yang menjadi menteri luar negerinya bukan diambil dari yang memang kompeten atau memang melalui pendidikan diplomat, misalnya seperti itu Bapak. Nah, ingin melanjutkan yang tadi, akhirnya generasi muda sekarang ini mungkin bisa berpikir kayak ya sudah, untuk apa kita berusaha jika pada akhirnya nanti kita akan tersingkirkan oleh orang-orang yang ditempatkan oleh pihak yang memiliki kekuasaan, namun mereka malah menempatkannya oleh temannya misalnya Pak, bukan orang yang kompeten di bidangnya. Nah intinya Pak, menurut Bapak apa optimisme yang bisa generasi muda ini pegang teguh untuk kita ini tetap memiliki keinginan untuk menciptakan narasi bangsa Indonesia yang lebih baik ke depannya gitu. Sekian Bapak, terima kasih. Good. Namanya sekali lagi? Nama saya Khadijah Hasya. Panggilan? Hasya. Hasya. Terima kasih. Oke, selanjutnya masih ada yang bertanya? Kamu ke arah belakang ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Vales Tinggi Zalira. Panggilannya? Vales. Saya dari SMA Negeri 8 Tangerang. Ada hal yang saya ingin pertanyakan Bapak terkait
Tadi kan Pak Anies sudah bilang terkait pemimpin adalah pemimpin itu bisa terbentuk kalau misalkan dia itu memiliki follower. Dan bagaimana ketika pemimpin melakukan suatu kesalahan yang membuat suatu follower itu tidak memiliki percayaan kembali kepada pemimpin tersebut, bagaimana pemimpin tersebut bisa pulih dari kesalahannya tersebut dan mengembalikan kepercayaan kembali dari follower tersebut. Begitu saja pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin 3 pertanyaan dulu ya teman-teman semua. Pak Anies, bisa menjawab. Nih, bagaimana dengan mengkritik pemerintah? Boleh nggak sih pemerintah itu dikritik? Boleh nggak sih dikritiknya pakai sinis? Boleh nggak dikritiknya sopan? Boleh nggak dikritiknya kasar? Boleh nggak dimarah-marahin? Jadi simpulannya, boleh. Teman-teman, saya tuh pernah jadi pemerintah. Saya pernah jadi gubernur. Saya tidak bisa meminta warga untuk menyampaikan aspirasi dengan cara yang sesuai dengan selera saya. Bisa. Ada yang warga datang dengan kemarahan, ada yang datang dengan senyum, ada yang datang dengan biasa-biasa saja. Itu di luar kendali saya. Bagian saya adalah mendengarkan apa yang dikatakan, mengecek validitasnya, lalu menyampaikan langkah koreksi bila ada yang harus diperbaiki. Tapi tidak fokus pada cara. Jangan fokus pada cara. Kita seringkali terlalu memperhatikan cara, perhatikan substansinya. Caranya beda-beda, kita nggak bisa kendalikan. Bayangkan, sebagai contoh, seorang ibu yang dia dalam himpitan hutang yang begitu banyak, suaminya menganggur, contoh nih, kemudian anak-anaknya mendapatkan tagihan sekolah yang begitu banyak, lalu dia terima tagihan pajak dari pemerintah yang angkanya salah. Harusnya misalnya pajaknya 200.000, dia ditagihnya 2 juta, kebanyakan 01. Bisa nggak kejadian gitu? Bisa. Dalam keadaan penuh tekanan, dia datang ke kantor pemerintah itu dengan ekspresi yang marah, karena dia punya beban nih. Bukan karena sekedar nolnya di situ, karena sebelum itu dia punya. Kita jangan fokus pada itu. Kita tanya, Bu, ini harusnya 200.000, saya bagi 2 juta. Jangan karena cara menyampaikannya itu keras, kemudian saya mau bantu, karena ibu ngomongnya nggak sopan, karena ibu ngomongnya kasar. Enggak usah. Itu adalah urusan dia, urusan kita, substan. Begitu. Dengan begitu kita akan sakit hati. Saya tugas di Jakarta, ampun, segala macam kritik itu ada. Dari mulai yang fakta, fiksi, fitnah. 3F itu ada semua di sini. Tapi saya tidak peduli pada cara, saya lihatin pada substansi. Dengan begitu kita dingin dan tenang. Jadi menurut pendapat saya, acara-acara seperti itu biasa saja. Dan itu acara di televisi sebagai hiburan, entertainment. Nah, itu jawaban relax. Sekarang jawaban resmi, jawaban konteksnya disebut demokrasi. Bila minimal ada 3 hal, boleh ditulis. 1, adanya kebebasan berbicara. Ada. 2, adanya bolehnya oposisi. 3, ada pembagian kekuasaan. Itu kalau 3 itu ada, berarti itu minimal demokrasi. Kalau kebebasan berbicara itu hilang, berarti demokrasinya gitu ya. Terus yang kedua, pertanyaan kedua itu serangannya gini, Pak, saya udah belajar, sudah menguasai bidang, tapi nggak bisa dapat kesempatan.
Karena kesempatan dikasih kepada orang yang punya hubungan dan lain-lain. Itu bahasa sering, kompetensi kalah dengan koneksi. Anda punya kompetensi kalah dengan yang punya koneksi. Adil gak tuh? Ada. Itu yang saya istilahkan dulu ordal. Orang dalam. Republik ini tidak akan maju apabila tidak memberikan prinsip meritokrasi dalam semua urusan. Meritokrasi. Apa meritokrasi itu? Sebuah sistem yang mengandalkan kepada prestasi sebagai dasar untuk melakukan promosi. Promosi yang diberikan kesempatan lebih tinggi berdasarkan prestasi. Tapi kalau promosi berdasarkan koneksi, maka kita tidak akan maju. Ini prinsip dasar. Bagaimana reaksi menurut saya? Nomor satu, teman-teman semua, andalkan kesempatan untuk pengembangan diri. Lakukan saja. Nanti kalau Anda ketemu situasi kalah oleh orang dalam, cari kesempatan lagi. Cari kesempatan lagi. Jangan pernah berhenti. Karena saya yakin di masa depan yang namanya meritokrasi itu akan menjadi sebuah kewajaran. Tidak bisa lagi pakai koneksi di masa yang akan datang. Dan yang disebut sebagai transparansi. Hari ini masih ada kombinasi antara kompetensi, prestasi dikombinasikan dengan koneksi. Masih kita masih menentukan kenyataan itu, tapi saya yakin di masa yang akan datang porsi prestasi makin hari akan makin lebih besar dalam bentuk apa? Saya beri contoh. Kalau perusahaan mau maju, dia mau merekrut temannya, ponakannya teman, atau mau rekrut orang berprestasi, pasti jangan bilang orang yang makin hari makin besar. Cuman perlu waktu. Anda bilang tadi mau jadi diplomat. Salah satu kementerian yang rekrutmennya berdasarkan prestasi adalah Kementerian Luar Negeri. Mau jadi diplomat, banyak kejadian anaknya pejabat tinggi Kementerian Luar Negeri daftar mau jadi diplomat dan tidak lulus. Aneh bukan? Harusnya biasa-biasa saja, tapi di tempat yang sudah terlanjur terbiasa dengan ordal, peristiwa itu menjadi mengejutkan. Bisa ya anaknya pejabat tinggi puncak-puncak di kementerian daftar jadi diplomat dan tidak diterima. Menurut saya ini kabar baik sekali. Kita perlu lebih banyak lagi yang seperti ini. Bukan lebih banyak kalah, lebih banyak yang menggunakan prinsip meritokrasi. Jadi buat teman-teman semua sini, yuk kembangkan kompetensi. Jangan sekedar kekerabatan atau koneksi. Itu ya pertanyaan kedua. Nomor 3. Fales nih. Bagaimana bila pemimpin itu salah terus ditinggalkan oleh anak buah? Nomor 1, kalau salah, teman-teman, maka lakukan koreksi. Bisakah kepercayaan dikembalikan? Bisa. Kepercayaan itu bisa dikembalikan, tapi harus ada langkah korek, mengakui kekeliruan, lalu melakukan langkah-langkah korektif, terlihat, terbukti, insya Allah nanti kepercayaan akan bisa dikembalikan. Itu bisa. Tapi juga saya mau usul teman-teman, jangan sampai kita ini menginginkan harus sama 100%. Kalau pemimpin dan anak buahnya ada perbedaan sedikit aja, tinggalin, ini repot. Nih ketua OSIS, ketua MPK, mungkin tidak kita 100% setuju dengan keputusannya. Kadang-kadang kita setuju 80%, tidak setuju 20%, tapi yang dibicarakan yang mana? Yang 20%. Kita seringkali lebih membicarakan perbedaan daripada persamaan. Dan ini masalahnya orang baik. Orang baik itu menuntut 100, seakan-akan tuntutannya harus sama semuanya. Kalau ada sedikit perbedaan, kita nggak sejalan lagi.
Sementara orang tidak baik, samanya cuma 20%. Akur terus, bareng-bareng terus. Padahal 80% mereka ada perbedaan. Nah, ini yang saya maksud tadi. Teman-teman, jaga itu. Bagi kita yang menjadi pengikut, kalau melihat pemimpin salah, tegur, cek, ini salahnya memang fatal atau tidak sebelum memutuskan untuk meninggalkan. Karena kalau tidak, teman-teman, kita nanti akan ketemu dengan situasi mengharapkan pemimpin yang tidak bisa salah. Mungkin nggak ada pemimpin yang bisa salah? Nah, mungkin. Nanti Anda akan tinggalin semua orang itu karena melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna, pasti ada salahnya. Tinggal kita menakar seberapa besar salahnya. Bagi pemimpin, bisa nggak diperbaiki? Bisa, asal dia mengakui kekeliruan dan melakukan perbaikan. Gitu ya jawabannya. Oke, makasih. Karena waktunya masih ada, mungkin kita akan membuka sesi tanya jawab kedua. Saya akan beri kesempatan untuk 3 orang terlebih dahulu. Awas belakang dulu ya teman-teman semua. Oke, boleh. Selamat siang Pak Anies. Sebelumnya perkenalkan saya Rahel Maharani dari SMA Negeri 5 Kota Depok. Seperti yang kita tahu semua, terutama di lingkungan saya sendiri, itu terdapat bayang-bayang antara disahkannya sesuatu yang mungkin lebih mirip kepada difungsi ABRI. Nah, di mana Pak? Mirip-mirip dengan disahkannya difungsi ABRI, ditakutkan. Ditakutkan untuk disahkannya difungsi ABRI. Seperti yang kita tahu, ABRI itu memiliki sesuatu lingkungan yang berbeda dengan politik kita, di mana dia hanya berpaku pada perintah dari atasan. Lalu seperti yang kejadian di Orde Lama dan Orde Baru, di mana untuk menghentikan itu semua harus melalui sesuatu yang disebut ekstremisme. Dari Pak Anies sendiri, bagaimana cara kita untuk memberikan sesuatu yang mungkin bisa disebut sebagai demokrasi terpimpin itu menjadi demokrasi yang sehat, demokrasi yang sesuai dengan kita semua, tanpa adanya ekstremisme dan juga tanpa adanya pemenjaraan dan juga pengasihan bagi para oposisi. Terima kasih. Boleh namanya diulang, tadi tidak terdengar jelas namanya. Pertanyaan terdengar nama. Panggilannya Rahel. Oke. Oke, baik, selanjutnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Namanya wabarakatuh. usaha ya. Boleh usaha ya. Ini di depan sana nanti terdengar lewatannya. Izin Pak Anies, saya Buin dari Guru SMA Al-Sul Serenda. Panggil Ibu Buin. Iya, Buin dari SMA Al-Sul Serenda. Ini kesempatan yang luar biasa ya. Mungkin pada ingin sama saya karena berhasil bertanya. Oke, Pak Anies, sebagai pendidik saya kan Pak Anies juga seorang pendidik begitu ya. Di tengah situasi kondisi Indonesia, ya kita sering banget mendapatkan semacam gambaran-gambaran politik yang minor begitu ya, dalam konteks negatif news yang selalu kita terima. Nah, pertanyaan Pak Anies, bagaimana sih kita menumbuhkan optimisme kepada anak didik kita gitu ya, terkait dengan masa depan Indonesia, bahwa Indonesia punya loh masa depan politik yang positif nantinya. Mungkin itu, terima kasih Pak Anies. Oke, selanjutnya. Terima kasih. Nama saya Kyle dari SMA Al-Sul Serenda. Saya Kyle. Iya. Saya ingin bertanya mengenai topik kita pada hari ini, pendidikan politik untuk membangun generasi yang cerdas berpolitik. Iya, saya mewakili
ribuan dan ratusan generasi muda di sini. Ya. Saya ingin memberi Bapak pertanyaan. Apa saran dan masukan terbaik Bapak untuk generasi muda di sini agar kita bisa menjadi generasi yang cerdas berpolitik, lebih cerdas? Makasih saya. Untuk sesi kedua, saya tutup terlebih dahulu. Untuk Panis yang Rahel tadi soal memberikan contoh RUU TNI, kemudian dui fungsi, dan bagaimana kita tidak kembali ke pola demokrasi terpimpin, tapi menjadi demokrasi yang sesungguhnya. Gini, yang menjadi tantangan utama kemarin itu sebenarnya bukan semata-mata soal isinya, tapi prosesnya. Kita tidak bisa mengatur aspirasi, tapi kita bisa mengatur proses memperdebatkan aspirasi. Ada orang yang punya aspirasi begini, kami ingin agar dui fungsi kembali. Aspirasi itu boleh nggak ada? Boleh. Lalu ada yang punya aspirasi, kami tidak ingin ada dui fungsi ABRI. Boleh nggak? Boleh. Sebagai aspirasi, boleh. Nah, prosesnya harus diikuti. Ada perdebatan di mana? Di DPR. Bisa diikuti oleh rakyat, bisa dipantau rakyat, bisa ikut mendiskusikan, betul tidak? Nah, tapi kalau proses itu tidak ada, maka hasilnya tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi. Karena tidak ada pembahasan secara damai untuk aspirasi itu. Jadi problem utamanya proses. Kalau proses itu dibuat terbuka, orang bisa berdebat, orang bisa menyampaikan pandangan, maka apapun hasilnya itu adalah keputusan hasil perdebatan. Nah, akhir-akhir ini, beberapa tahun terakhir ini kita menyaksikan banyak keputusan-keputusan politik yang tidak memberikan ruang kepada publik untuk memperdebatkan. Contoh, mau bikin kota baru di Kalimantan Timur, namanya Nusantara, lalu ibu kotanya mau dipindah ke kota baru. Itu keputusan sangat besar, bukan? Adakah perdebatan publik? Ada. Sesudah diputuskan baru berdebat. Karena sesudah diputuskan baru berdebat, jadinya politis. Kalau mengkritik dikatakan anti pemerintah, kalau mendukung dikatakan pro pemerintah. Padahal nggak ada urusannya dengan mendukung dan tidak. Ini menilai ide. Itu itulah sebabnya kenapa aturan main, lagi nih saya katakan aturan main dalam demokrasi itu penting untuk diikuti supaya hasilnya nanti mencerminkan apa yang berkembang di masa itu. Saya termasuk waktu itu katakan pengambilan keputusan itu mengambil keputusan yang prosesnya cacat. Karena prosesnya tidak baik, maka hasilnya pun problematik. Nah, ini juga yang terjadi kemarin. Jadi buat teman-teman, kalau MPK ambil keputusan, maka MPK harus mengikuti tata tertib organik. Ada ADART, bukan? Harus mengikuti itu ADART. Lalu kalau sidang, punya nggak tertib sidang? Punya. Tata tertib sidang itu harus diikuti. Kalau itu diikuti, apapun hasilnya harus diterima, betul ya? Tapi kalau tatib sidang tidak diikuti, masalah baru, bukan? Itulah yang menjadi fokus, ya. Saya percaya kalau prosesnya diikuti, maka hasilnya akan baik. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi soal apa yang kedua tadi? Bu Win,
kabar kita tuh diterpa dengan kabar buruk yang bikin pesimis, yang bikin, terus gimana cara kita menghadapinya? Ini memang tantangan yang besar karena informasi itu berlomba untuk menjangkau pendengar, dan karena dia berlomba maka cenderung sensasi dominan, dan yang sensasional itu kalau dibandingkan proporsi kabar baik dan kabar buruk, yang lebih sensasional yang mana? Kabar buruk biasanya lebih sensasional. Saya beri contoh yang baru-baru kejadian. Seorang dokter berprestasi menyelamatkan ratusan nyawa dibandingkan dengan seorang dokter yang melakukan abuse. Mana yang akan jadi berita lebih besar? Abuse. Contohnya, dokter yang menyelamatkan nyawa ratusan kalah sama dokter yang melakukan abuse. Betul ya teman-teman? Nah, itu sebabnya kadang-kadang karena sistem berita kita itu kompetisi untuk jumlah pembaca, karena kaitannya dengan iklan, sehingga sensasi sering menonjol. Efeknya kita terpapar dengan begitu banyak kabar yang seringkali tidak baik. Nah, saya ingin jadi buat teman-teman semua di sini, buat para guru, buat kita semua, yuk kita jaga optimisme bangsa kita. Apa jaganya? Dengan cari perspektif yang lain. Kasih perspektif lain. Kami contoh teman-teman. Kita sering mendapatkan perspektif lama. Seperti contoh kita bicara pendidikan, muncul skor PISA kita, terus kita rankingnya rendah, lalu muncul tingkat literasi antar bangsa, kita angkanya rendah lagi. Terus gimana kita bisa optimis ya dengan bangsa kita kalau angka-angka itu pada rendah semua? Jadi saya ingin sampaikan, teman-teman, yuk setiap kali kita melihat kabar begitu, cari sisi lain. Contoh, siswa di Indonesia itu jumlahnya lebih 50 juta siswa, seluruh siswa di Indonesia. Bu Win, para guru di sini, kita yang pernah di kelas, kita sering menemukan rata-rata kelas itu ada 25% anak yang selalu bisa mandiri. Ada 25% anak yang selalu harus dibantu, dan 50 di tengah itu yang ikut. Betul nggak kira-kira? 25 di ujung, 50 di tengah. Kadang-kadang 20, tapi kira-kira begitu kondisinya. Kalau 25% saja anak kita itu high achiever dari 50 juta, 25% itu artinya 12,5 juta. 12,5 juta itu artinya 2,5 kali penduduk Singapura. Lebih banyak daripada seluruh siswa di Malaysia. Artinya apa? Mungkin saja kita memang kalah di angka-angka itu, tapi kita akan kalahkan mereka dengan jumlah anak Indonesia yang jauh lebih banyak daripada mereka semua. Jadi kita ini ukurannya segede gini gitu. Apa kita nanti akan kalah? Kan angka-angka itu memberikan pesan seakan-akan kita akan kalah di masa depan. Sebentar, kasih perspektif yang lain. Menurut saya itu satu perspektif. Yang kedua, saya titip pada kita semua, guru, teman-teman semua, berikan pesan-pesan optimisme walaupun kita dalam situasi yang berat. Saya beri contoh, teman-teman ingat kata-kata Bung Karno yang pernah mengatakan, beri saya 10 pemuda dan saya akan guncang dunia. Betul ya? Bung Karno itu mengatakan itu di saat Indonesia penduduknya 95% buta huruf. Teman-teman, orang buta huruf itu kira-kira gimana? Diajak perang bisa, dikasih bambu runcing, yuk berani berangkat perang. Diajak untuk pidato bisa, diajak untuk menggerakkan bisa, tapi dikasih selembar kertas suruh tulis nama, bisa nggak? Bisa. Itu buta huruf. 95% buta huruf. Bisa nggak kira-kira kalau dari 10 pemuda itu 9-nya buta huruf menggoncang dunia? Bisa.
Tapi Bung Karno nggak mematikan percaya diri bangsanya. Coba kalau Bung Karno bicaranya begini, saudara-saudara semua buta huruf semua, beban buat kita semua. Saudara-saudara itu buat kita merasa gelap masa depan kita. Karena saudara-saudara semua itu buta huruf, hancur percaya diri kita. Betul tidak? Ya, tapi tugas pemimpin mengirimkan pesan yang positif. Jadi buat kita semua sering-seringlah mengirimkan pesan yang inspiratif, positif. Ini sebenarnya tugasnya pemimpin. Tugasnya pemimpin itu mengirimkan pesan yang tapi kalau pemimpin nggak mengirimkan pesan yang positif, berat kita. Nah, tanggung jawab kita bukan hanya mengkritik, tapi memberikan pesan yang gitu ya, Win ya. Kemudian ya, makasih ya. Terus apa nasihat sederhana ya untuk teman-teman? Teman-teman semua paling sederhana teman-teman, ikuti perkembangan politik kita dengan memantau berita, mengomentari berita, membagikan berita. Itu sudah sebuah partisipasi politik. Partisipasi politik itu akan jadi begitu. Boleh nggak ditayangkan slide saya nih? Saya sebenarnya bawa slide, tapi saya cenderung untuk memberikan slide-nya buat teman-teman nanti mendiskusikan itu. Slide ke 6. Ini Kyle, slide nanti itu saya akan berikan slide-nya. Anda baca aja. Nah, saya mau cerita sedikit. Kenapa kok saya tidak menggunakan slide presentasi? Teman-teman, ini cerita dalam komunikasi itu ada 3 jenis. 1 presentasi, ya. Yang kedua adalah performance. Yang ketiga adalah conversation. Di antara 3 itu, yang satu non presentasi, kita paling sering belajar presentasi. PowerPoint dipasang, lalu kita menjelaskan PowerPoint. Yang kedua performance, tampil di podium dan perform. Itu mirip dengan presentasi. Yang ketiga adalah conversation. Saya ingin mengajak pada teman-teman mengerjakan yang ketiga hari ini. Namanya conversation. Materi presentasi saya kirim karena Anda bisa baca. Karena itu self-explanatory. Tidak perlu saya bunyikan. Karena itu saya cari teman-teman buat teman-teman. Kalau Anda bikin presentasi, maka yang Anda sampaikan jangan membunyikan kalimat di dalam slide. Kalau itu cukup pakai alat saja, dia akan membunyikan isi slide. Tapi ceritakan. Nah, itu Kyle, gimana caranya? Tuh, aktif partisipasi demokrasi. Anda ikut pemilu, diskusi buku publik, bergabung organisasi sipil. Kemudian ikut di dalam proses. Anda baca berita, kalau beritanya itu sesuai nilai demokrasi, Anda dukung. Kalau tidak, Anda sebarkan. Ini nggak boleh. Aktif di situ. Terus ambil peran sebagai pemimpin. Advokasi kebijakan. Tadi contoh, ada RUU yang Anda nggak setuju. Yuk, sebarkan pada teman-teman. Saya nggak setuju dengan ini. Ini berbahaya buat kita. Ini bagus buat kita. Yuk kita dukung. Teman-teman, jangan hanya menentang, tapi juga harus mendukung. Saya beri contoh. Banyak proposal kebijakan baik itu kalah karena orang baik lainnya diam dan mendiamkan. Oke? Jadi kalau ada proposal yang bagus, dukung. Terus yang keempat nih, awasi kegiatan pemerintah, diawasi. Teman-teman, kalian tinggalnya di kabupaten apa? Kota apa? Bintaro. Bintaro itu kabupaten Tangerang Selatan. Pertanyaan nih, Tangerang Selatan, tahu nggak kita anggaran jalan raya untuk Tangerang Selatan? Kebanyakan nggak tahu. Kita cuma taunya jalannya bagus apa enggak. Jalan ini bagus apa enggak itu tergantung anggarannya disiapin apa tidak. Bagaimana kita ingin jalan kita baik kalau kita nggak tahu anggaran untuk jalan di daerah tempat kita tinggal. Saya usul nih buat teman-teman MPK di sini, OSIS, liatin APBD tiap kabupaten kota tempat Anda.
bersekolah. Pertanyakan anggaran untuk jalan raya, anggaran kesehatan, anggaran pendidikan. Lalu MPK-nya mengirimkan surat kepada DPR, mengirimkan surat pada partai. Saya menuntut agar ada yang lebih baik untuk kabupaten tempat kami bersekolah. Itu namanya partisipasi gak diem. Nah kadang-kadang kita partisipasi politik itu langsung tingkat nasional aja. Yang ngurusin jalan siapa? Kabupaten kota. Yang ngurusin rumah sakit siapa? Kabupaten kota. Yang ngurusin pendidikan kabupaten kota. Itu ya. Kemudian lintas sektor. Nanti kalian bisa baca, dan teman-teman semua Anda bisa baca tulisan yang ada di PowerPoint ini, yang nanti kemudian bisa jadi rujukan buat teman-teman dalam bergerak. Coba tunjukkan dua slide sebelumnya. Nah nih, sekolah ini MPK, OSIS, Forum Siswa ini adalah tempat belajar pertama teman-teman. Saya, ini cerita pribadi nih, saya mengalami pertama kali aktif di OSIS. Waktu itu belum ada MPK namanya baru OSIS SMP. Dan teman-teman jangan milih-milih jabatan, karena yang penting itu pengalaman, bukan jabatan. Jabatan tidak mencerminkan pengalaman. Ingat-ingat nih, jabatan tidak mencerminkan pengalaman. Saya waktu ikut OSIS SMP pertama kali dapat tugas jadi anggota seksi pengabdian masyarakat. Yang waktu itu saya kelas 1 SMP. Apa tugas pengabdian masyarakat? Di SMP saya, SMP 5 di Jogja. Satu kelas 48 anak. Ada 10 kelas per angkatan. Jadi SMP saya ada 30 kelas. Di 30 kelas itu tugas kami menyampaikan kabar duka kalau ada keluarga yang meninggal. Jadi sering sekali tuh saya dapat tugas. Kalau dapat tugas itu seperti bawa kertas begini, masuk ke kelas, sampai ke depan kelas, saya membacakan siapa yang meninggal. Memohon kepada semua untuk memberikan uang duka. Lalu 2 orang teman saya akan masuk di lorong kelas mengumpulkan uang. Kami kelas 1 SMP bertiga itu di jabatan OSIS, bukan jabatan yang keren, anggota bagian disuruh-suruh. Dan masalahnya besar. Kenapa masalah besar? Kami ketinggalan pelajaran. Dan ketika mau keliling, tidak semua guru bersahabat. Guru tuh ada yang galak. Baru ngetok pintu, dibukain, dia udah bilang, kamu lagi. Emang ada yang meninggal. Kamu bolos ya? Ini bukan bolos, ini kan keliling menyampaikan berita duka. Terus teman-teman, kalau kami masuk ke kelas 3, ini paling menantang. Kami kelas 1 masuk kelas 3. Itu masuk kelas 3, baru masuk ruangan, satu kelas udah bilang telah meninggal dunia. Lalu udah hafal. Sampai saya bilang wajah kami itu wajah kematian. Karena begitu masuk gak ada kabar lain kecuali kabar duka. Apa yang terjadi teman-teman? Kami bertiga di antara seluruh pengurus OSIS paling sering ketinggalan pelajaran. Sehingga kami harus pinjam catatan, harus mengejar pelajaran. Kami dapat latihan ekstra bagaimana mengejar ketinggalan pelajaran yang kami harus setara dengan yang lain. Yang kedua, masuk kelas semuanya tangannya pengalaman tahun hari-hari pertama gini nih, pegang kertas, bergetar kertasnya. Sesudah berjalan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, berkali-kali, udah bergetar lagi nggak? Enggak. Ngomong berita duka itu gini. Di antara seluruh pengurus OSIS, kami bertiga paling berpengalaman public speaking di antara semuanya. Paling berpengalaman, bukan ketua OSISnya, bukan sekretaris OSISnya. Kami ini paling berpengalaman, keliling kemana-mana. Yang ketiga, kami yang memiliki pengalaman berinteraksi dengan pihak luar paling banyak. Itu kalau datang ke tempat keluarga yang berduka, menyampaikan atas nama keluarga besar SMP, menyampaikan duka cita. Bayangin anak SMP kelas 1
menyampaikan itu kepada pihak yang berduka. Pengalaman yang didapat tuh banyak sekali. Jabatannya amat rendah, tapi pengalaman banyak. Saya ikut mahasiswa, ikut organisasi bagian apa? Seksi antar jemput pembicara. Itu jabatannya nggak paling keren. Yang paling keren itu ketua panitia. Yang keren itu ketua OSIS, ketua senat. Tapi ini adalah antar jemput pembicara. Tapi di antara semua, siapa yang punya jaringan paling banyak? Bagian antar jemput pembicara. Sepanjang jalan saya punya kesempatan belajar dari si pembicara. Saya punya kesempatan untuk berkenalan dengan si pembicara. Saya punya kesempatan untuk tahu lebih banyak tentang pembicara. Jadi teman-teman, ini pengalaman pribadi. Ikut organisasi, aktif, karena itu kesempatan. Jangan mengejar posisi, tapi mengejar pengalaman. Karena itu yang akan mengantarkan Anda pada kesempatan-kesempatan yang bagus di masa yang akan datang. Itu kira-kira. Thank you. Baik, terima kasih Pak Anies atas pemaparannya yang sangat insightful dan sangat bisa diterapkan oleh teman-teman dalam kehidupan sehari-hari. Karena waktunya sudah habis, maka sekali lagi kita tolong bertepuk tangan untuk Pak Anies. Ini sebelum diakhiri, tadi ada banyak yang tanya dan ada banyak yang memberikan jawaban. Yang tanya dan berikan jawaban boleh nggak maju ke depan? Boleh. Semua yang maju ke depan dan Yang bertanya dan tadi menjawab. Yuk maju ke depan. Gini, tanda tangan sebentar. Gini teman-teman. Udah. Bukunya udah. Ini macam